kasih, selamat datang di podcast Suara Konstitusi. Saya Adele Fitri Lumele. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting nih teman-teman, yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law, atau sering disebut sebagai supremasi hukum. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang bernama Kakak Siti Fatimah. Halo, selamat datang Kak. Bisa langsung perkenalkan diri aja? Oke. Halo teman-teman, nama saya Siti Fatimah dari manajemen 2A. Kita mulai dari dasar dulu ya Kak Siti Fatimah. Sebenarnya apa itu hak asasi manusia dan bagaimana sih kaitannya dengan rule of law? Oke Kak, hak asasi manusia atau HAM itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang lahir tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Sedangkan rule of law ini adalah prinsip bahwa semua warga negara termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Hukum itu bukan alat kekuasaan, tapi justru alat untuk melindungi hak rakyat. Wah, jadi keduanya itu saling berkaitan ya Kak. Artinya tanpa supremasi hukum, HAM juga rawan ya Kak dilanggar. Betul sekali nih Kak. Rule of law itu fondasi yang menjaga agar HAM tidak hanya jadi slogan, tapi benar-benar bisa ditegakkan. Tanpa hukum yang adil dan lembaga yang berfungsi, pelanggaran HAM bisa terjadi secara sistematis. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia Kak? Apakah kita sudah menegakkan HAM dan rule of law secara ideal Kak? Kalau bicara ideal, kita masih punya banyak PR nih Kak. Contohnya kasus kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi aktivis, atau konflik agraria yang melibatkan aparat untuk menunjukkan ada celah dalam perlindungan HAM. Namun kita juga harus diakui bahwa sudah ada kemajuan seperti pembentukan Komnas HAM, reformasi di lembaga peradilan, dan keterbukaan reformasi politik. Berarti tinggal bagaimana implementasinya ya Kak? Karena hukum itu kan hidup, kita harus diterapkan secara adil dan konsisten Kak. Tepat sekali nih Kak, hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maka rule of law ini gagal. Penegakan hukum harus bebas dari interferensi kekuasaan. Kak Siti Fatimah, apa nih tantangan terbesar dalam penegakan HAM dan rule of law di Indonesia Kak? Yang pertama itu ada korupsi dan imputasi. Terus yang kedua itu politik, hukum yang lemah. Terus yang ketiga ini kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya HAM nih Kak. Lalu bagaimana harapan kakak nih untuk generasi muda dan masyarakat luas Kak? Yang pertama itu kita harus mulai dari hal kecil. Pahami hak-hakmu, taati hukum, dan jangan takut bersuara. Kedua yaitu aktif dalam ruang-ruang sipil, entah itu organisasi mahasiswa, komunitas, atau media sosial. Yang ketiga itu dorongan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah Kak. Baik Kak, sebelum kita akhiri podcast kali ini, aku ada 3 pertanyaan buat kakak. Mungkin kakak bisa bantu jawab ya. Boleh Kak.
Jadi yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana peran negara dalam menjamin hak asasi manusia berdasarkan prinsip rule of law, Kak? Nah nih Kak, jawabannya yaitu negara berperan sebagai penjamin HAM dengan membuat hukum yang melindungi hak warga negara dan menegakkannya secara adil. Dalam prinsip rule of law, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum. Negara juga wajib menyediakan lembaga peradilan yang independen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM nih Kak. Selanjutnya pertanyaan kedua, Kak. Apa saja prinsip utama rule of law yang mendukung perlindungan HAM, Kak? Nah nih Kak, jawabannya itu beberapa prinsip utama rule of law yang mendukung HAM, yaitu yang pertama ada supremasi hukum, di mana semua orang setara di mata hukum. Terus yang kedua itu ada keadilan, hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminasi. Dan yang ketiga, kepastian hukum, di mana warga harus tahu hak dan kewajibannya berdasarkan hukum. Nah, yang terakhir ini ada independensi peradilan, yaitu hakim harus bebas dan interferensi politik atau kekuasaan lainnya, Kak. Kak, jadi ini pertanyaan ketiga, Kak. Bagaimana rule of law bisa mencegah pelanggaran HAM oleh aparat negara, Kak? Nah nih Kak, dengan rule of law, aparat negara ini tidak boleh bertindak di luar kewenangannya. Jika melanggar, mereka bisa diproses secara hukum. Mekanisme seperti ini, pengadilan, lembaga pengawasan independensi, dan kebebasan pers membantu mencegah serta mengungkap pelanggaran. Ini membuat aparat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas tindakannya. Wah, tadi jawabannya yang sangat-sangat keren banget sih, Kak. Top. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Pokoknya terima kasih banyak Kak Siti Fatimah atas pemaparan yang luar biasa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hak asasi manusia tidak mungkin terwujud tanpa rule of law. Formasi hukum bukan hanya tugas negara, tapi juga tanggung jawab kita semua ya, Kak. Bener banget nih Kak, menegakkan HAM dan rule of law itu prosesnya panjang, tapi sangat layak diperjuangkan demi masa depan bangsa yang adil dan manusiawi. Baik Sobat Demokrasi, sampai sini perbincangan kita hari ini. Jangan lupa kita juga punya peran dalam menjaga keadilan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Suara Konstitusi, salam dan hai. Terima kasih.